Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, di bawah sinar matahari yang terik, hidup seorang anak kecil berusia 12 tahun bernama Bimo. Bimo adalah anak yatim piatu yang hidup sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Kini, hanya ada dirinya yang bertahan hidup di dunia ini, tanpa sanak saudara yang mengasihi. Namun, meskipun usianya masih sangat muda, Bimo tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup yang harus dijalaninya. Sejak kecil, Bimo tinggal di sebuah rumah kayu sederhana yang terletak di pinggir desa. Rumah itu hampir roboh. Hanya tersisa dinding-dinding yang lapuk dan atap yang bocor jika hujan datang. Ayahnya yang seorang buruh bangunan dulu sempat membangun rumah tersebut dengan tangannya sendiri. Namun setelah kecelakaan itu, rumah itu menjadi satu-satunya kenangan Bimo tentang orang tuanya. Setiap pagi, Bimo bangun lebih awal, sebelum matahari terbit, untuk memulai hari yang penuh perjuangan. Ia pergi ke sungai yang ada di ujung desa untuk mengisi ember-ember besar dengan air, yang kemudian ia bawa ke pasar untuk dijual. Ia bekerja keras dari pagi hingga sore, berlari dengan cepat agar bisa membawa air tersebut ke pasar sebelum siang. Namun, uang yang didapatkannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Semua itu ia gunakan untuk membeli makan sehari-hari, dan sisanya ia tabung sedikit demi sedikit untuk membeli bahan makanan yang lebih baik suatu hari nanti. Namun, belakangan ini pekerjaan itu tidak lagi cukup. Harga air yang semakin mahal dan semakin sulitnya ia menjual air ke pasar membuat hidup Bimo semakin berat. Ia berusaha mencari pekerjaan lain untuk bisa bertahan hidup, dan pada akhirnya ia mendengar bahwa ada pekerjaan sebagai kuli pasir yang bisa memberikan upah lebih besar. Meskipun berat, Bimo tidak memiliki pilihan lain. Pekerjaan itu adalah satu-satunya jalan agar ia bisa bertahan hidup. Hari pertama Bimo bekerja sebagai kuli pasir, ia merasa tubuhnya lemas dan terengah-engah. Pasir yang harus ia angkut dari tepi sungai ke tempat penimbunan sangat berat, lebih dari 2 kali lipat dari berat tubuhnya. Meskipun begitu, ia tidak boleh menyerah. Ia tahu, jika ia berhenti, ia tidak akan mendapatkan uang untuk membeli makan. Ia memaksakan diri untuk terus bekerja, meskipun tangan dan kakinya terasa sakit, dan kulitnya terbakar oleh terik matahari. Setiap kali istirahat, Bimo duduk di bawah pohon besar di pinggir sungai, mengusap peluh yang mengalir deras di wajahnya. Kadang, ia menatap langit biru yang begitu luas, membayangkan ada kehidupan yang lebih baik di luar sana, kehidupan yang penuh kebahagiaan dan cinta. Namun, ia tahu itu hanya mimpi. Hidupnya sudah ditentukan sejak orang tuanya pergi, dan sekarang ia hanya memiliki satu tujuan, bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, Bimo mulai merasa bahwa tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, jika ia berhenti, ia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh uang. Satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan adalah pikirannya yang selalu terfokus pada bagaimana cara bisa makan hari ini, dan bagaimana cara agar bisa memiliki sedikit uang untuk membeli pakaian yang lebih baik, atau mungkin sesuatu yang bisa mengingatkan dirinya pada orang tuanya. Pada suatu sore yang panas, Bimo merasa pusing dan tubuhnya semakin lemah. Ia terjatuh saat mengangkat pasir dari gundukan besar yang ia angkut. Tanpa ada yang melihatnya, ia terbaring di tanah, merasa dunia ini begitu berat untuk dijalani. Namun, dalam hati kecilnya, Bimo tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Tidak ada yang bisa menggantikan peran orang tuanya yang sudah tiada. Ia hanya punya dirinya sendiri. Bimo mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk bangkit dan melanjutkan pekerjaannya. Sambil membawa pasir ke tempat yang dituju, Bimo memikirkan kehidupannya yang begitu keras. Ia teringat akan hari-hari indah bersama orang tuanya dulu, ketika mereka masih hidup. Ia ingat betapa ibunya selalu menyuapkan makanan dengan penuh kasih sayang, dan ayahnya yang selalu mengajarkan cara bertahan hidup. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Kini, hanya pasir dan terik matahari yang menemani hidupnya. Dalam perjalanan pulang, Bimo melewati jalanan yang dipenuhi rumah-rumah besar dengan pagar yang tinggi. Ia melihat anak-anak seumuran dirinya sedang bermain bola,
tertawa riang, tanpa peduli dengan kehidupan yang berat di luar sana. Bimo hanya bisa menatap mereka dari kejauhan, merasakan kesedihan yang mendalam. Ia ingin sekali bisa merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Hari-hari terus berlalu dengan penuh perjuangan. Bimo terus bekerja sebagai kuli pasir, meskipun tubuhnya semakin lelah dan sakit. Namun, ia tidak pernah berhenti berharap. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah. Mungkin tidak sekarang, tetapi ia akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Bimo tidak pernah merasa sendirian meskipun ia tidak memiliki keluarga. Setiap kali ia merasa lelah dan putus asa, ia selalu mengingat kata-kata ibunya yang dulu selalu ia dengar. Jangan pernah menyerah, Bimo. Kamu kuat, kamu bisa melalui semua ini. Itu adalah kata-kata yang selalu membuatnya bangkit setiap kali ia merasa ingin menyerah. Ia tahu, walaupun orang tuanya sudah tiada, semangat dan kasih sayang mereka tetap hidup dalam dirinya. Namun, hidup Bimo semakin terasa berat. Ia mulai merasakan sakit yang tak kunjung hilang di punggung dan tangannya yang luka. Namun, ia tidak ingin mengeluh. Baginya, mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Ia hanya bisa terus bekerja, terus berjuang, meskipun kadang-kadang air mata menetes tanpa bisa ia cegah. Hari-hari yang Bimo jalani semakin berat. Meskipun tubuhnya semakin lelah dan sakit, ia tidak pernah sekalipun berhenti. Setiap pagi ia bangun dengan rasa nyeri di seluruh tubuhnya. Namun itu tidak menghentikannya untuk melanjutkan rutinitas yang penuh perjuangan. Seperti hari-hari sebelumnya, ia bergegas ke sungai, mengisi ember-ember besar dengan air, dan berlari ke pasar untuk menjualnya. Namun, semakin hari semakin sulit untuk menjual air karena harga yang semakin tinggi, dan orang-orang di pasar semakin jarang membeli. Bimo mulai merasa cemas. Ia takut kalau suatu hari ia tidak akan mendapatkan uang untuk membeli makanan. Ia tahu hidupnya semakin sulit, tetapi ia terus berusaha. Ketika ia sampai di tempat kerjanya sebagai kuli pasir, ia merasa tubuhnya semakin berat. Kaki-kakinya sudah mulai goyah, dan tangan yang terus-menerus mengangkat pasir mulai terasa kaku. Ia tidak bisa berhenti. Apa yang akan terjadi jika ia berhenti? Tidak ada yang akan memberinya makan. Tidak ada yang peduli padanya. Pada suatu siang yang sangat panas, saat ia sedang mengangkut pasir ke tempat penimbunan, Bimo merasa pusing. Pandangannya mulai kabur, dan keringat bercucuran deras di tubuhnya yang kecil dan lemah. Ia merasa dunia ini berputar-putar, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk mengangkat pasir yang lebih berat dari tubuhnya. Satu langkah demi satu langkah, ia terus maju. Namun tiba-tiba kakinya terhuyung, dan tubuh kecilnya terjatuh ke tanah. Pasir yang ia bawa tumpah begitu saja, menyebar ke tanah yang kering. Bimo tidak bisa mengangkat tubuhnya. Ia hanya terbaring di sana, merasakan sakit yang begitu hebat. Seakan-akan seluruh dunia menimpanya. Namun, meskipun rasa sakit itu begitu besar, ia tidak menangis. Ia merasa, tidak ada yang akan peduli padanya jika ia menangis. Tidak ada yang akan datang menolong. Hanya ada dirinya sendiri yang bisa membantu dirinya. Ia mencoba mengumpulkan tenaga, berusaha bangkit. Dalam keadaan yang hampir tak berdaya itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampirinya. Seorang pria tua yang bekerja sebagai kuli pasir juga datang menghampiri Bimo. Pria tua itu melihat Bimo yang terjatuh dan segera membantunya berdiri. "Kamu tidak apa-apa, nak?" tanya pria itu dengan suara lembut, meskipun tampak lelah dan usianya yang sudah tidak muda lagi. Bimo mengangguk pelan, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. "Saya baik-baik saja, Pak," jawabnya, meskipun ia tahu tubuhnya tidak baik-baik saja. Pria tua itu menatap Bimo dengan mata penuh empati. Ia melihat betapa lelah dan sakitnya tubuh Bimo, dan ia tahu bahwa anak itu sedang berjuang lebih keras daripada yang seharusnya. "Kamu terlalu keras bekerja, nak. Jangan sampai kamu jatuh sakit. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan begitu saja." Bimo menunduk, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kata-kata pria itu menyentuh hatinya, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. "Saya tidak punya siapa-siapa, Pak.
Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk bertahan hidup, jawab Bimo dengan suara pelan, penuh keputusasaan. Pria tua itu menghela napas. Saya mengerti, Nak. Tapi, kamu harus belajar untuk menjaga diri. Hidup ini memang keras, tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Ada banyak cara untuk bertahan hidup tanpa harus mengorbankan tubuh dan jiwamu, ujar pria itu dengan bijak. Bimo merasa kata-kata pria itu sangat berarti baginya. Selama ini, ia selalu merasa sendirian dalam perjuangannya. Tidak ada yang peduli dengan hidupnya, tidak ada yang memberinya perhatian. Namun, pria tua itu menunjukkan bahwa ada orang di dunia ini yang peduli dan ingin melihatnya bertahan hidup. Hari itu, setelah kejadian itu, Bimo mulai memperhatikan tubuhnya lebih baik. Ia merasa sakit dan lelah, tetapi ia mulai mendengarkan tubuhnya. Tidak lagi terus memaksakan diri untuk bekerja tanpa henti. Ia belajar untuk mengambil waktu untuk istirahat dan menjaga kesehatannya, meskipun itu terasa sulit. Setiap kali ia merasa lelah, ia beristirahat sejenak dan memberi tubuhnya kesempatan untuk pulih. Namun, meskipun ada perubahan dalam cara ia bekerja, Bimo masih merasa cemas. Uang yang ia dapatkan dari pekerjaan sebagai kuli pasir tidak selalu cukup untuk membeli makan. Setiap kali ia pergi ke pasar, ia merasa takut kalau tidak ada yang membeli pasir yang ia bawa. Namun, ia tetap berusaha, berjuang untuk hidup. Pada suatu malam, setelah bekerja seharian, Bimo duduk di beranda rumah kayu tuanya yang hampir roboh. Ia melihat langit yang gelap, dihiasi dengan bintang-bintang yang berkelip. Ia selalu merasa tenang setiap kali memandang langit. Bagi Bimo, langit adalah tempat yang penuh harapan. Ia merasa, meskipun hidupnya begitu sulit, ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasi hidupnya. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Bimo berbisik pada malam yang sunyi. Tapi aku akan terus berjuang. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup, untuk bertahan. Air mata Bimo jatuh perlahan, tetapi ia tidak merasa malu. Air mata itu adalah simbol dari perjuangannya, simbol dari kekuatannya yang tak terlihat. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya penuh kesulitan, ia tidak sendirian. Tuhan ada bersamanya. Dan pria tua yang baik hati itu juga memberikan sedikit harapan bahwa hidupnya bisa berubah. Malam itu, Bimo berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang. Ia tahu, jalan yang harus ditempuhnya masih panjang, dan tantangan yang akan dihadapinya tidak mudah. Namun, ia tidak akan pernah berhenti. Bimo akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik, demi hidup yang lebih layak. Sebab, meskipun ia hanya seorang anak kecil yang sebatang kara, ia tahu bahwa kekuatan untuk bertahan hidup ada dalam dirinya sendiri. Hari demi hari, hidup Bimo semakin terasa berat. Namun, semangatnya tidak pernah pudar. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa sakit di tubuhnya, namun tekadnya lebih kuat daripada rasa lelah yang menghimpit. Bimo tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah jika ia berhenti berjuang, dan ia tidak pernah ingin menyerah. Dengan penuh semangat, ia kembali melakukan pekerjaan yang sama, mengangkut pasir dengan tubuh yang semakin rapuh, tetapi dengan hati yang penuh harapan. Namun, satu hal yang Bimo tidak tahu adalah bahwa hidupnya akan segera diuji lebih keras lagi. Suatu hari, saat ia sedang bekerja mengangkut pasir, tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Tubuhnya terasa sangat lelah, dan seakan-akan semua tenaga yang ia miliki terkuras habis. Bimo berusaha untuk tetap bertahan, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya ia terjatuh di tengah jalan. Para pekerja lain yang melihat kejadian itu langsung menghampirinya. Salah seorang dari mereka segera membantunya untuk berdiri. "Bimo, kamu tidak apa-apa?" tanya lelaki itu dengan wajah khawatir. Bimo mencoba tersenyum meskipun tubuhnya terasa begitu sakit. "Saya baik-baik saja, Pak. Mungkin hanya kelelahan," jawabnya dengan suara yang agak terengah. Namun, lelaki itu tidak percaya. "Kamu sudah terlalu keras bekerja, Nak. Kamu harus pergi ke dokter. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Bimo menunduk. Ia merasa malu. Ia tidak ingin merepotkan orang lain,
apalagi pergi ke dokter yang pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa melanjutkan, jawab Bimo pelan, mencoba berdiri, meskipun tubuhnya masih gemetar. Namun, lelaki itu tidak mengizinkannya. Kamu harus pergi ke dokter. Kalau tidak, nanti malah bisa berbahaya. Cobalah untuk menjaga tubuhmu, Nak. Akhirnya, dengan berat hati, Bimo mengiyakan. Ia tahu bahwa tubuhnya benar-benar tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu tanpa perawatan. Lelaki itu kemudian membawanya ke puskesmas terdekat, tempat Bimo menerima perawatan medis. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter memberitahunya bahwa Bimo mengalami kelelahan parah dan ada kerusakan pada tulang punggungnya, akibat sering mengangkat beban yang terlalu berat. Kamu harus istirahat total, Bimo. Kalau tidak, bisa lebih parah, kata dokter dengan tegas. Bimo merasa cemas. Jika ia harus berhenti bekerja, bagaimana ia bisa bertahan hidup? Dokter, saya harus bekerja. Saya tidak punya siapa-siapa, dan saya harus membeli makanan. Bagaimana kalau saya tidak bisa bekerja lagi? Tanyanya, suaranya penuh keputusasaan. Dokter menatapnya dengan tatapan penuh empati. Kamu masih bisa bekerja, Bimo, tapi kamu harus belajar untuk menjaga tubuhmu. Cobalah cari pekerjaan yang tidak terlalu membebani fisikmu. Jangan biarkan tubuhmu rusak karena kerja keras yang berlebihan, ujarnya dengan lembut. Bimo menunduk, menahan air mata yang hampir menetes. Ia merasa hidupnya begitu sulit. Sejak kehilangan orang tuanya, ia merasa seperti tidak ada jalan keluar. Semua orang di sekitarnya sepertinya sudah memiliki hidup yang lebih baik, sementara ia harus terus berjuang sendirian. Setelah beberapa hari beristirahat, Bimo kembali ke rumahnya. Namun ia tidak bisa langsung melanjutkan pekerjaan. Tubuhnya masih terasa lelah, dan punggungnya masih sakit. Ia merasa bingung dan cemas, tetapi ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Hari-hari berikutnya, Bimo mulai mencari pekerjaan lain yang lebih ringan. Ia pergi ke berbagai tempat untuk menawarkan diri, berharap ada yang membutuhkan pekerja. Namun, kenyataan tidak seindah yang ia harapkan. Banyak orang yang menolaknya, bahkan tidak memberi kesempatan untuk bekerja. Bimo merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali ia kembali ke rumah, ia hanya bisa menangis dalam kesendirian. Suatu hari, saat Bimo berjalan pulang setelah mencari pekerjaan tanpa hasil, ia melihat seorang wanita parubaya yang sedang duduk di depan rumahnya. Wanita itu memperhatikannya dengan mata yang penuh rasa penasaran. Bimo, bukan? Tanya wanita itu, mengenali Bimo yang sedang berjalan melewatinya. Bimo menoleh dan mengangguk pelan. Iya, Bu. Ada apa? Tanyanya, merasa sedikit heran. Wanita itu tersenyum hangat. Aku dengar kamu sedang mencari pekerjaan. Kamu tahu, aku punya sedikit usaha membuat kerajinan tangan dari bambu. Aku butuh bantuan. Pekerjaan itu tidak terlalu berat, dan aku rasa kamu bisa bantu. Bimo terkejut. Benarkah, Bu? Saya bisa bekerja di sana? Tanyanya dengan penuh harapan. Wanita itu mengangguk. Tentu saja. Pekerjaan ini lebih ringan daripada yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi kamu harus sabar dan tekun. Aku akan mengajarkanmu, dan kita akan bekerja bersama. Bimo merasa seperti mendapat sinar harapan yang baru. Ia merasa bahagia, meskipun hanya sedikit. Ia merasa beruntung bisa mendapatkan kesempatan ini. Tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran itu. Sejak saat itu, Bimo mulai bekerja di tempat ibu itu, membantu membuat kerajinan tangan dari bambu. Meskipun tidak mudah, pekerjaan itu jauh lebih ringan daripada yang ia lakukan sebelumnya. Hari demi hari, Bimo mulai merasa lebih baik. Tubuhnya yang sebelumnya tertekan oleh pekerjaan yang keras kini mulai pulih, dan ia merasa sedikit lebih lega. Ia belajar bahwa bekerja dengan tekun dan sabar lebih penting daripada hanya mengejar uang dengan cara yang salah. Bimo akhirnya menyadari bahwa hidup tidak selalu harus melalui jalan yang keras, asalkan ia bisa memilih jalan yang benar. Di tempat ibu itu, Bimo tidak hanya belajar tentang kerajinan bambu,
tetapi juga tentang bagaimana cara menjaga diri dan bekerja dengan hati. Ibu itu mengajarinya bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, memiliki harga diri, dan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta. Dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, Bimo mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Namun, meskipun hidupnya mulai sedikit lebih baik, Bimo tahu bahwa jalan yang harus ditempuhnya masih panjang. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi, yang pasti, ia tidak akan lagi berjalan sendirian. Ada orang-orang baik di sekitarnya yang siap membantu, dan yang lebih penting, ia telah belajar untuk tidak menyerah, untuk selalu berusaha, meskipun hidup kadang terasa sangat sulit. Dengan semangat baru yang lahir dari hati yang penuh harapan, Bimo melangkah maju, siap untuk menghadapi setiap rintangan yang ada di depannya. Sebab, ia tahu bahwa selama ia terus berjuang, ia akan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu, dan Bimo mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Pekerjaan membuat kerajinan tangan bambu yang ia lakukan bersama ibu itu memberikan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun tubuhnya tidak lagi terbebani dengan pekerjaan sebagai kuli pasir, beban mental dan kecemasan akan masa depan masih sering menghampirinya. Namun, ia mulai merasakan kelegaan. Dengan sedikit demi sedikit, Bimo berhasil menabung uang yang didapat dari bekerja. Meskipun tak banyak, uang itu cukup untuk membeli makanan yang layak dan membayar tagihan air yang tertunggak. Bimo juga mulai belajar banyak hal baru dari ibu itu. Wanita yang baik hati itu mengajarinya cara membuat berbagai macam kerajinan dari bambu, mulai dari kursi, meja, hingga berbagai pernak-pernik rumah tangga. Ia tidak hanya mengajarkan teknik membuat kerajinan, tetapi juga memberi nasihat tentang hidup yang penuh makna. Setiap hari, mereka berbicara banyak hal, dan Bimo merasa sangat diberkati karena bisa belajar banyak darinya. Wanita itu menjadi sosok yang seolah menggantikan posisi ibu yang telah tiada. Ia memberikan perhatian, kasih sayang, dan yang lebih penting, harapan bagi Bimo. Meski begitu, Bimo tetap tidak bisa menghilangkan rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Ia tahu, meskipun ibu itu telah membantunya, ia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Bagaimana jika suatu saat ibu itu tidak ada lagi? Apa yang akan Bimo lakukan? Hal-hal seperti ini sering muncul dalam pikirannya, tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkan rasa cemas itu menguasainya. Suatu hari, ketika Bimo sedang bekerja di rumah ibu itu, seorang pria datang. Pria tersebut mengenakan pakaian rapi dan tampak seperti seorang pedagang besar. Ia mendekati Bimo dan ibu yang sedang sibuk membuat kerajinan dari bambu. "Ibu, saya tertarik dengan kerajinan bambu yang kalian buat. Saya punya usaha besar yang bisa membeli dalam jumlah banyak. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" kata pria itu, menawarkan kerjasama yang tampak menggiurkan. Ibu itu menatap pria itu dengan wajah serius. "Apa yang kamu tawarkan, Pak?" tanyanya, tetap hati-hati meskipun tawaran itu tampak menguntungkan. Pria itu menjelaskan bahwa ia bisa menawarkan kontrak besar, yang berarti lebih banyak pekerjaan dan pendapatan lebih banyak. Ibu itu merasa ragu, namun setelah mendengarkan penawaran tersebut, ia merasa tawaran itu layak dipertimbangkan. Namun, sebelum menjawab, ibu itu menoleh ke Bimo, seolah meminta pendapat. Bimo yang mendengarkan percakapan itu hanya bisa diam. Ia merasa khawatir, takut akan perubahan besar yang akan datang. Jika mereka menerima tawaran itu, apakah mereka akan terus bekerja seperti sekarang? Apakah hidupnya akan berubah lagi? "Bagaimana menurutmu, Bimo?" tanya ibu itu, membuyarkan lamunan Bimo. Bimo tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa cemas. Namun ia juga merasa bahwa tawaran itu bisa membuka peluang baru bagi mereka. Saya rasa, kita harus berhati-hati, Bu. Jika kita menerima tawaran itu, kita bisa dapat lebih banyak uang, tetapi kita juga harus siap dengan risiko-risiko yang mungkin datang, jawab Bimo dengan hati-hati. Ibu itu mengangguk. Benar, Bimo. Tidak ada yang datang tanpa risiko. Kita akan pikirkan baik-baik, katanya sambil menatap pria itu. Terima kasih atas tawarannya, Pak. Kami akan mempertimbangkan dengan matang.
Pria itu tersenyum, seolah sudah tahu apa jawabannya. Baiklah, saya akan meninggalkan kartu nama saya. Hubungi saya jika kalian berubah pikiran, kata pria itu, lalu meninggalkan rumah ibu itu. Setelah pria itu pergi, Bimo dan ibu itu duduk bersama. Bimo merasa sedikit cemas. Apa kita benar-benar bisa mengambil risiko itu, Bu? Tanya Bimo. Ibu itu menghela napas panjang. Tidak mudah, Bimo. Tetapi kita juga tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Kita perlu berkembang, dan terkadang, untuk berkembang, kita harus berani mengambil langkah besar. Tapi, kita akan berhati-hati. Tidak semua yang tampak menguntungkan itu benar-benar baik. Bimo mengangguk, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Mereka berdua tidak langsung mengambil keputusan. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan perbincangan tentang tawaran tersebut, dengan berbagai pertimbangan dan ketakutan akan risiko yang mungkin muncul. Namun, dalam hatinya, Bimo tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Meskipun takut, ia juga merasa bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengubah hidupnya. Beberapa minggu kemudian, ibu itu akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran pria tersebut. Mereka mulai menerima pesanan besar dari pelanggan baru, yang datang dengan janji kontrak lebih panjang dan lebih menguntungkan. Bimo dan ibu itu bekerja keras, menghabiskan hari-hari mereka membuat berbagai kerajinan bambu yang kemudian dijual kepada pelanggan baru. Namun, seperti yang mereka khawatirkan, pekerjaan semakin berat. Tidak hanya karena jumlah pesanan yang meningkat, tetapi juga karena tekanan waktu yang semakin besar. Mereka harus bekerja lebih cepat dan lebih keras agar bisa memenuhi permintaan yang terus bertambah. Bimo merasa tubuhnya kembali terbebani, meskipun ia tidak lagi bekerja sebagai kuli pasir. Terkadang, saat malam tiba, ia merasa lelah sekali, namun ia tidak bisa berhenti. Uang yang mereka hasilkan menjadi satu-satunya harapan bagi masa depan mereka. Pada suatu malam, ketika Bimo pulang setelah bekerja seharian, ia merasa tubuhnya semakin lelah. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ketika ia melangkah ke rumah, ia merasa hangat. Ibu itu sedang menunggu dengan senyum di wajahnya. Ia mengajak Bimo duduk dan menikmati secangkir teh hangat yang baru disiapkan. Bimo, saya ingin memberitahumu sesuatu yang penting, kata ibu itu dengan suara lembut. Bimo duduk di depan ibu, merasa penasaran. Ada apa, Bu? Ibu itu menghela napas panjang, dan matanya mulai berkaca-kaca. Bimo, terima kasih karena kamu sudah bertahan bersama saya selama ini. Kamu tidak tahu betapa besar artinya kamu bagi saya. Meskipun hidup kita penuh perjuangan, saya yakin kita bisa melewatinya bersama. Bimo menatap ibu itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa ibu. Anda sudah seperti keluarga saya, kata Bimo dengan suara serak, menahan air mata yang ingin tumpah. Ibu itu tersenyum dengan mata yang penuh harapan. Dan kamu, Bimo, kamu adalah anak yang luar biasa. Jangan pernah merasa sendirian. Kita akan terus berjalan bersama, apapun yang terjadi. Kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Bimo terdiam sejenak, merasakan setiap kata ibu itu mengisi hatinya dengan kehangatan. Ia tahu, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan dan tantangan, ia tidak lagi sendirian. Ada seseorang yang peduli, ada seseorang yang akan berjalan bersama. Malam itu, Bimo merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, selama ia berjuang dan tidak menyerah, hidupnya akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi merasa sendirian.